belajar bagaimana berinteraksi dengan individu, dengan kelompok, dengan komunitas, dan itu perlu belajar psikologi. Tapi bukan berarti nanti lulusannya menjadi psikolog. Hai sahabat ISIP Jakarta, kembali lagi di podcast ISIP Jakarta bersama saya, Odi Bagus Saputra. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bincang terkait satu program studi yang ada di ISIP Jakarta, yakni program studi ilmu kesejahteraan sosial, atau dalam bahasa Sundanya itu disebutnya social welfare ya, gitu. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh kakak saya dan sekaligus sebagai ketua program studi di ilmu kesejahteraan sosial, yakni Mbak Nyala Chandrika Kiano. Bener nggak Mbak namanya seperti itu? Salah, Mas Odi. Yang terus apa yang benar? Nyala Chandrika Tiffany. Oke, panggilannya Mbak Nyala ya. Betul sekali. Nah, Mbak Nyala gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Odi? Alhamdulillah baik Mbak Nyala, karena ketemu Mbak Nyala ya. Nah, Mbak Nyala sekarang kesibukannya apa? Jadi minggu ini kami sedang UTS, Mas Odi. Jadi mahasiswa sedang mengerjakan tugasnya. Oh, terima kasih ya Mbak Nyala. Di sela-sela kesibukannya masih mau datang di podcast ini ya. Nah, Mbak Nyala, kesempatan kali ini nih kita akan mengupas terkait program studi yang mana itu sebetulnya Mbak Nyala bisa dibilang sebagai empuknya lah gitu ya. Di program studi ilmu kesejahteraan sosial. Nah, Mbak Nyala, bisa sedikit cerita nggak buat teman-teman juga apa sih ilmu kesejahteraan sosial itu? Ya, jadi ilmu kesejahteraan sosial ini masuk ke dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP IISIP Jakarta. Oh, masuk ke FISIP ya ternyata ya? Masuk Oke. ke FISIP ya. Nah, menariknya Mas Odi, pendahulu kita di kampus tercinta ISIP Jakarta ini sudah bisa melihat bahwa program studi ilmu kesejahteraan sosial ini adalah program studi yang menarik. Oke. Kenapa? Karena ini bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang punya ketertarikan dalam bidang ilmu sosial, namun dalam cakupan yang universal. Oke. Kenapa? Karena mahasiswa di program studi ilmu kesejahteraan sosial, mereka akan belajar bagaimana mengidentifikasi, bagaimana mencari solusi, bagaimana untuk mencegah permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Oke. Seperti itu, Mas. Oke, menarik ya ternyata teman-teman. Karena saya pribadi pun dulu ngiranya FISIP itu cuma ilmu hubungan internasional, ilmu politik aja Mbak Nyala. Ternyata ilmu kesejahteraan sosial juga masuk ke ranah rumpun FISIP juga ya. Nah, Mbak Nyala, terkait ini, KESOS itu mata kuliahnya apa aja ya Mbak Nyala? Boleh dijelaskan nggak? Iya, baik, terima kasih. Mata kuliah di ilmu kesejahteraan sosial ini, karena kita adalah program studi ilmu terapan, maka kita akan belajar banyak bidang nih Mas Odi. Oke. Menariknya kita akan belajar psikologi, Psikologi? betul, kita akan belajar psikologi termasuk psikiatri ya sebagai salah satu mata kuliah. Iya, iya. Nah, kemudian kita juga akan belajar sosiologi, tentunya juga belajar mata kuliah umum seperti agama, pengantar ilmu ekonomi, pengantar ilmu hukum, kewarganegaraan, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, karena ilmu kesejahteraan sosial ini masuk ke dalam asosiasi ilmu kesejahteraan sosial, maka ada 19 mata kuliah inti juga yang diadopsi. Nah, itu yang menjadi pilihan mata kuliah. Bidangnya adalah mereka akan belajar bagaimana mengintervensi individu, bagaimana mengintervensi kelompok, bagaimana mengintervensi komunitas, termasuk di dalamnya belajar tentang rehabilitasi sosial, belajar juga dalam skop yang makro, mereka akan belajar tentang perundang-undangan sosial, belajar kebijakan sosial juga. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Odi. Oke. Nah, tadi kan Mbak Nyala sempat mention ya terkait anak-anak atau mahasiswa ilmu kesehatan sosial akan belajar terkait psikolog juga. Apakah nanti ketika mahasiswa ini lulusannya nih, apakah bisa jadi psikolog Mbak Nyala? Ya, tidak bisa Mas Odi. Oh, oke. Ya, Kenapa? karena kami adalah ilmu terapan, Oh, maka kami iya, akan iya. belajar ilmu psikologi dari perspektifnya pekerja sosial, gitu ya. Belajar bagaimana berinteraksi dengan individu, dengan kelompok, dengan komunitas, dan itu perlu belajar psikologi. Tapi bukan berarti nanti lulusannya menjadi psikolog, tidak, gitu ya. Nah, kalau untuk lulusannya, nanti lulusan dari ilmu kesejahteraan sosial ini, mereka akan bergelar ESOS, Sarjana Sosial. Nah, mereka akan bisa bekerja di pemerintahan, misalnya di Kementerian Sosial, kemudian di Kementerian Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dan Anak, atau misalnya di luar pemerintahan mereka juga bisa berkiprah misalnya di INGO atau NGO dalam skup nasional atau internasional dalam berbagai bidang. Mereka akan belajar atau mereka akan berpraktik
sebagai pekerja sosial. Oke, wow ternyata luas sekali ya teman-teman. Teman-teman itu kalau misalkan mau masuk ke dalam program studi ini, ternyata untuk prospek kerjanya itu tidak hanya di lingkup yang institusi sosial aja gitu, tapi juga institusi yang sifatnya pemerintahan juga bisa masuk ke sana ternyata ya. Nah, Mbak Nyala, saya baru-baru ini dengar kan kalau misalkan pemerintah itu mengeluarkan kebijakan magang baru nih. Nah, programnya itu MBKM. Betul. Nah, di ISIP salah satu juga menerapkan itu kan Mbak Nyala. Iya. Nah, boleh nggak dijelaskan Mbak Nyala terkait program MBKM itu ke teman-teman? Karena mungkin teman-teman ini nggak banyak yang tahu terkait program itu ya. Iya. Jadi MBKM ini merupakan program dari pemerintah yang memang memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk berpraktik gitu ya di lembaga sosial kalau untuk KESOS selama 2 semester. 2 semester? Betul sekali. Wow, lama juga ternyata. Lama juga. Yeah. Nah, jadi selama 2 semester ini mahasiswa akan belajar untuk praktik di lembaga pelayanan sosial untuk belajar dan kemudian juga mengenal dunia kerja, begitu. Nah, saat ini sebenarnya ISIP Jakarta sudah menandatangani kerjasama kurang lebih 56 lembaga. 56. Betul. Oke, nah dari 56 tuh Mbak Nyala, untuk program studi ilmu kesejahteraan sosial sendiri, kiranya masuk ke mana aja Mbak Nyala? Iya. Sebagai contoh ya Mas Odi, jadi kalau di mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial, mereka bisa menentukan minatnya dari awal, gitu ya. Misalnya selagi bisa kami akan memfasilitasi. Jadi bagi mahasiswa yang memang punya ketertarikan, misalnya dalam bidang anak, mereka akan diarahkan untuk magang misalnya di EKPAT Indonesia. EKPAT itu Indonesia. INGO internasional. Kemudian Okay. misalnya bagi mahasiswa yang juga punya ketertarikan untuk melakukan pendampingan psikososial bagi narapidana terorisme, mereka juga bisa diberikan kesempatan untuk magang di ruang damai. Nah, atau mahasiswa punya minat untuk melakukan praktik di advokasi lingkungan. Kami bekerja sama dengan Walhi Nasional. Jadi, atau tadi seperti yang Mas Odi katakan, untuk gangguan kejiwaan, misalnya mahasiswa juga punya ketertarikan di situ, mereka bisa magang di Yayasan Gria Medica Ar-Rahim. Wah, ternyata memang untuk sekarang ini ya, skopnya itu luas sekali ya. Ternyata tidak hanya di lingkup NGO saja, tadi juga disebutkan juga di pemerintahan juga, dan bahkan juga masuk ke harusnya kan di pekerjaan sosial juga ya, tadi menangani orang-orang dengan gangguan jiwa ya, terutama ya. Nah, untuk teman-teman nih yang sekiranya ingin mengepoin terkait program studi ini, teman-teman tuh juga nanti bisa follow Instagram kami di @isipjakarta ya. Nah, Mbak Nyala, terima kasih waktunya ya, sudah mau menyempatkan waktu. Mungkin sekian sesi bincang-bincang kita kali ini. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan ya. Nah, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.